Halo, selamat datang di YouTube channel Hijau Pudar dengan saya sendiri, Hijau Pudar. Oke, episode kali ini saya akan membahas tentang cerita agak horor di saat saya melakukan perlombaan di kampus di daerah Bogor, dan itu adalah perlombaan voli. Langsung saja, ini dia ceritanya. Oke, gua akan menceritakan awal kisahnya. Jadi pada saat itu kampus gua dikirimi undangan untuk menghadiri atau mengikuti turnamen bola voli yang diadakan di kampus di daerah Bogor. Kampus ini terbilang kampus besar di daerah Bogor. Mungkin kalian sudah pada tahu juga ya. Oke, ketika sebelum memulai turnamen ada yang namanya technical meeting. Jadi gua dan teman-teman lainnya yang panitia di unit kegiatan mahasiswa bola voli, akhirnya kita berangkat ke kampus Bogor. Sempat nyasar dikarenakan kampus itu terlalu besar ya untuk mencari di mana sih tempat technical meeting berlangsung. Akhirnya setelah sekian lama nanya dan bertanya juga ke security, akhirnya kita menemukan tempat technical meeting tersebut dan diarahkan ke panitianya di UKM bola voli di kampus daerah Bogor tersebut. Oke, singkat cerita, selesai dari technical meeting, kami mendapatkan bahwa berlangsungnya turnamen itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang mengharuskan kita menginap di sekitaran daerah kampus tersebut. Dan akhirnya kita sebagai manusia sebagai kampus yang cukup jauh dari kota Depok ke Bogor, mengharuskan kita untuk menginap di daerah kampus yang berada di daerah kota Bogor. Oke, sekian lama kita menanya dengan panitia apakah ada kontrakan di daerah kota Bogor ini yang murah dan sesuai budget kita nih. Akhirnya kita diarahkan ke kontrakan yang dekat dengan kampus dan muat sampai sekitar 16 orangan kala itu. Mungkin sekarang rumah itu bisa lebih besar lagi ya karena kembangnya cukup besar ya di daerah sana. Oke, singkat cerita kita setuju dikarenakan ini udah masuk ke budget juga dan memang kita membutuhkan tempat yang besar, cuman di depannya ada rumah kosong. Oke, singkat cerita, gua dan teman gua panitia lainnya kembali ke kampus. Akhirnya besokannya kita mengadakan rapat internal nih dengan rekan-rekan panitia dan juga peserta yang akan mengikuti lomba tersebut. Kita menjelaskan tentang hasil dari technical meetingnya, tentang semuanya, tentang strategi, gameplaynya gimana, terus teknisnya gimana, dan administrasinya gimana. Oke, setelah rembukan selesai dan kita juga dapat budget yang memang sesuai karena dari pengalaman turnamen sebelumnya ya. Oke, singkat cerita, dimulailah hari turnamen tersebut. Oke, pada hari pertama turnamen tersebut berlangsung sangat singkat dan kita berhasil menang. Dan malam pertama pun, malam kedua, malam ketiga itu berjalan dengan lancar. Dan pada malam keempatnya kita memasuki partai semifinal. Oke, dari sorenya itu akhirnya kita kembali nih ke kontrakan yang memang namanya anak mahasiswa ya, atau mahasiswi yang memang lagi berusaha menjadi dewasa. Akhirnya kita rada sompral
salah satu mahasiswi menaiki motor dengan knalpot racing dan geber-geber tuh di depan kontrakan. Akhirnya kita juga mendapat teguran oleh ibu pemilik kontrakan tersebut dengan mengatakan, kalian tolong jangan berisik ya, mengganggu warga sekitar. Kita serempak menjawab, baik bu, maafkan kami, gitu. Akhirnya kita masuk tuh untuk prepare lah, persiapan untuk selanjutnya nih, partai final. Alhamdulillah kita masuk ke partai final. Oke, seperti biasa masuk waktu maghrib, kita ada yang Islam untuk sholat dan yang non Islam menyiapkan makanan dan tempat untuk kita makan bersama. Oke, singkat cerita, masih waktu jam 9 malam, kita sedang asik nih kayak makrab sama mahasiswi ya kan. Ketika ketemu teman-temannya pasti timbullah berisik kan. Dari berisik itu lama-lama ya hawa mencekam. Kita saat itu sedang bermain kartu Uno. Jadi ketika main kartu Uno yang kalah ditepungin mukanya ya kan. Nah dari bermain kartu itu gua lihat nih, ini kenapa bocah ya, sebut aja dia Mae ya. Mae, lu kenapa bengong aja? Woi jangan bengong. Dan dia merespon dengan geleng-geleng doang. Wah, pikir gua kenapa nih? Akhirnya tegur juga sama salah satu temen gua, panitia juga. Itu Mae kenapa? Kenapa dia nggak jawab aja? Lah, gue ngerespon, kan gue udah nanya juga nih, kenapa dia kok nggak ngerespon nih. Akhirnya kita berusaha deketin, kita geleng-geleng, lu kenapa? Tiba-tiba tangannya bergerak, seperti macan. Cukup kaget dong kita ngerespon, kenapa bocah ya. Akhirnya kita semua sepakat untuk mencoba ya, membaca-baca surat-surat Al-Quran dan berdoa juga menurut kepercayaan agama masing-masing ya. Dan itu sempat sadar dia sempat sadar berkata begini doang, gua kenapa ya? Lah kita serempak ngejawab, lu gak ngerasain apa-apa emang? Gak tahu nih, badan gua lemes banget kak, kata dia. Oh ya udah, lu istirahat dulu dah ke kamar. Kayak akhirnya dia istirahat ditemenin sama mahasiswa lain kan. Kayak kita asik lagi bermain kartu kan. Tiba-tiba yang temannya itu lari keluar bilang, kak Mae masukan lagi. Wah, masukan apa nih? Sempet-sempetnya kan pada bercanda, kampret banget sama temen-temen gue ya. Akhirnya ini gak bercanda kak, serius. Oh iya. Akhirnya kita masuk lagi ke kamar ya kan. Dari kamar kita bilang, ini kenapa, apa salah kami gitu kan. Akhirnya gue pikir dia gak akan ngejawab. Akhirnya dia ngejawab, bocah ini mengganggu saya. Ya maaf, kalau mengganggu itu kami juga sudah minta maaf juga kan. Gak bisa saya minta kopi dan lain-lain. Aduh, akhirnya ada yang mau kopi nggak nih, gue bilang. Ada kak. Akhirnya dia bilang kopi diseduh. Ternyata dia minta yang pahit. Aduh, PR banget, kopi saset semua lagi, gue bilang. Akhirnya kita minta ke ibu kontrakan. Nah, ibu kontrakan datang juga nih. Kenapa itu dek? Iya nih bu, teman saya sepertinya melakukan hal yang membuat berisik mungkin ya. Oh, mungkin dari rumah depan. Saya juga nggak tahu sih bu. Dia cuma minta kopi segala macam, ya udah. Akhirnya setelah minum kopi yang gua nggak tahu sih bocah atau adik kelas gue ini suka kopi pahit atau enggak ya. Akhirnya dia minum, terus dia minta rokok. Nah ini dia minta rokok, akhirnya dikasih sama teman gua. Filter tuh disedot cepet banget, sedap. Akhirnya selesai tuh. Ternyata nggak sampai itu lagi, yang satu keluar masuk lagi. Terus yang satu lagi tiba-tiba
jangan ganggu, pulang kalian. Nah, akhirnya kita merasa diusir nih. Ibunya bingung juga, ya gimana dong dek, misalkan kayak gini kalian bisa nggak pulang? Ya bu, besok hari terakhir kami final nih. Setelah bercengkrama dan berdiskusikan juga, akhirnya dipanggillah Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz itu datang memberikan air minum yang sempat dilempar lagi, akhirnya didoakan lagi, diumumin. Akhirnya si Mai itu sadar, dan ketika sadar itu dia pingsan langsung. Kita nggak bisa nanya-nanya, cuma Pak Ustadz bilang kalian mengganggu karena berisik segala macam, terutama mereka nggak suka sama yang geber-geber motor, yang motor racing tadi, mereka terganggu. Ya baik Pak Ustadz, maafkan kami juga sudah bilang gitu sih. Tapi Pak Ustadz juga kalau bisa besok, kalau saya dengar juga dari ibu, besok teman kalian langsung pulang aja, langsung bersih. Baik, terima kasih Pak, udah ditolongin kan. Oke, akhirnya kami melakukan turnamen terakhir tuh dengan kondisi yang tidak fit pada bergadang tuh, karena selesainya peristiwa itu sekitar jam 1 pagi, tengah siap, dan kondisi tim putra dan tim putri itu benar-benar lelah ya, karena ya tiba-tiba ada kejadian seperti itu yang kita nggak tahu kan. Pas kejadian itu kalah, akhirnya kita harus kembali duluan di final itu, dikarenakan hanya boleh satu perwakilan saja yang mewakili, yaitu kapten masing-masing dari tim. Gue juga nggak ngerti sih sama kenapa nggak satu tim aja kan. Oke, akhirnya kembalilah kita nih ke dalam ke dalam kontrakan, dan akhirnya kita disuruh minta maaf ke rumah kosong itu. Ternyata dari rumah kosong itu kita minta maaf dan kita pulang, dan alhamdulillah kita diberi lancaran sampai pulang dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih, sekian cerita saya. Selamat malam, jangan lupa like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Dadah.